Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan Ibnu Athaillah yang ingin saya sampaikan pada hari ini sebagai bahan renungan kita Kamis hari ini, tanggal 23 Juli 2020, sekaligus sebagai santapan rohani untuk malam kita pada malam ini. Temanya adalah salat, tempat munajat dan melepas kerinduan dengan Tuhan. Dalam bahasa Arabnya, Ibnu Athaillah berkata, as-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musafat, tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tusyriku fiha syawarikul anwar. Saya ulangi, as-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musafat, tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tusyriku fiha syawarikul anwar. Artinya apa? Salat adalah tempat munajat dan kerinduan. Di dalamnya ruang rahasia terbuka luas atau ruang rahasia meluas, dan di dalamnya pula cahaya-cahaya yang bersinar-sinar memancar. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata kunci dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu adalah salat, munajat, kerinduan, ruang rahasia yang meluas, cahaya yang bersinar yang memancar. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah media untuk berdialog dengan Tuhan. Paling tidak dalam sehari kita melakukan dialog dengan Tuhan sebanyak 5 kali, yaitu pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu asar, pada waktu maghrib, dan pada waktu isya. Kalau kita melakukan salat-salat sunat yang lain lagi, seperti rawatib, salat sunat duha, salat malam, maka sekian banyak pula kita berdialog dengan Tuhan. Bertambah banyak kita melakukan salat, maka bertambah banyak pula kita berdialog dengan Tuhan. Coba kita perhatikan ketika kita salat, kita mesti membaca surah Al-Fatihah. Salah satu ayat dari surah Al-Fatihah itu berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Kalimat kepadamulah ini menunjukkan bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berada di hadapan kita, kita berada di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan suatu bukti bahwa kita sedang berdialog dengan Tuhan. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah wadah atau sarana untuk bermunajat dengan Tuhan. Bermunajat artinya menyatakan keintiman, keakraban dengan Tuhan, membisikkan rahasia-rahasia yang ada di antara keduanya. Di dalam salat, seorang hamba membisikkan kalimat-kalimat yang lembut, karena dia tahu bahwa bisikan-bisikan itu terjadi antara kekasih,
antara yang pencinta dan yang dicintai. Percakapan-percakapan itu begitu lembutnya dengan Allah, sehingga bagaikan bisikan-bisikan saja. Ketika sholat kita hanya berhadapan dengan Allah. Pikiran kita, hati kita, dan seluruh jiwa dan raga kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika munajat, kita sangat dekat dengan Allah, dan Allah menampakkan dirinya dengan sifat-sifatnya yang indah kepada para hambanya yang dekat kepadanya. Itu adalah sebagai rahmatnya kepada hambanya dan kepada seluruh alam. Dengan munajat itu pula, Allah memasukkan ke dalam diri seorang hamba ilmul hikmah, ilmul mukasyafah, ilmul laduni, dan rahasia-rahasia pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah sarana pertemuan antara hamba dengan Allah. Salat adalah sarana pelepas rindu yang mendalam dari seorang hamba dengan Tuhannya. Tuhan tidak mungkin dapat dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tuhan tidak mungkin dapat dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri, karena ada hijab yang menghalanginya. Dan dengan salat seorang hamba dapat melihat Tuhannya dengan mata hatinya, walaupun Tuhan berada di dalam hijab sana. Karena itulah salat harus dilakukan dengan segenap jiwa raga dan mendatangi Allah secara lahir dan batin. Di dalam batin hamba tidak ada yang lain kecuali Allah. Dengan salat, kata Syekh Abdullah Syarkawi, Allah akan membersihkan hambanya dengan memberinya kemampuan syuhud, menyaksikan dan mencurahkan karunia kebaikannya kepada hambanya itu. Inilah pembersihan yang paling tinggi. Semakin bertambah dekat seorang hamba kepada Tuhannya, maka Tuhan pun semakin dekat kepada hamba itu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati manusia yang melaksanakan sholat, yang hanya kepada Allah curahannya, maka Allah melapangkan dan meluaskan ruang hatinya, sehingga ruang hatinya bertambah luas. Kalau hati bertambah luas, maka banyak rahasia Allah yang mengisinya, karena Allah memberikan banyak rahasia ke dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya membersihkan hati manusia dari kotoran dosanya, tetapi Allah meluaskan dan melapangkan hatinya untuk menerima rahasia-rahasia Allah yang boleh jadi hanya Allah memberikan kepada hamba itu. Tidak mengherankan kalau seorang yang sedang melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk dan hanya konsentrasinya kepada Allah, senantiasa mendapatkan rahasia-rahasia Allah yang tidak diketahui oleh orang lain. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sholat pula Allah memancarkan sinar yang terang benderang. Hati seseorang yang melaksanakan sholat akan disinari oleh Allah dengan sinar-sinar yang berasal darinya. Kalau sinar-sinar dari Allah sudah menerangi hati, maka apa yang tidak bisa dilihat oleh mata hati? Ketika Allah menyinari hati dengan sinar-sinar darinya, maka pada saat itulah hati akan menjadi lapang dan terbuka lebar untuk menerima berbagai ilmu, ma'rifat, dan nikmat yang tersembunyi. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, bermunajat kepada Allah dalam salat menghasilkan banyak kebaikan, banyak kelebihan, banyak keistimewaan. Rahasia Allah akan terbuka karena hati menjadi lapang dan menjadi luas. Sinar hati yang kurang terang menjadi lebih terang karena banyak sinar-sinar atau nur dari Allah yang menyinarinya. Ilmu ma'rifat,
ilmu hikmat. Rahasia-rahasia Allah hanya dapat menempati tempat-tempat yang suci, yang ada di nur ilahi di dalamnya. Hati orang-orang yang sholat adalah hati yang dapat menerima rahasia-rahasia itu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pesan-pesan yang saya sampaikan ini menjadi santapan malam untuk rohani kita, santapan malam untuk jiwa kita, dan menjadi bahan renungan kita. Maka sholatlah dengan hati yang khusyuk, agar hati kita menjadi dekat kepada Allah dan mendapatkan sinar dan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.